Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Bu Guru berdoakan semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat walaupun COVID-19 belum berlalu dari bumi Indonesia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan pelajaran, dan saat ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, silahkan dibuka buku PR-nya bab 4 yaitu tentang sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar memahami ketentuan sholat berjamaah serta bisa mempraktekkan sholat berjamaah dengan benar. Baiklah anak-anak, silahkan amati gambar yang Bu Guru tayangkan. Di situ ada kegiatan sholat berjamaah. Amatilah di situ orang yang di depan berkedudukan sebagai apa dan yang di belakangnya berkedudukan sebagai apa. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan pengertian dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, salah satu dari mereka menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Selanjutnya anak-anak, apa hukum dari sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu apa? Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah itu apa? Dalilnya itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Oleh karena itu anak-anak, jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan diutamakan untuk ke masjid. Selanjutnya, bagaimana ketentuan sholat berjamaah itu? Yang kita pelajari yang di sini adalah syarat sah dari sholat berjamaah. Agar sholat berjamaah kita itu sah, yang pertama harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Jadi, misalnya imam itu adalah sholat asar, maka makmum juga sholat asar. Nah, jadi tidak boleh ada niat lain. Misalnya sholat sunnah, tidak boleh. Niatnya harus sama dengan niatnya imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Jadi jika misalnya ada anak-anak semuanya yang rumahnya dekat masjid, kemudian dari rumah itu bisa mendengarkan bacaan imam. Wah, saya tak sholat di rumah aja. Imam kalau takbir saya dengar. Nah, itu tidak boleh. Jadi, walaupun rumahnya dekat masjid atau berdekatan, berdampingan dengan masjid, itu sholatnya tetap harus dikerjakan di masjid karena itu dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jadi, gerakan-gerakannya pun harus sesuai dengan yang dikerjakan oleh imam. Jadi misalnya imam itu baru rukuk, nah makmum kok sujud, lah itu tidak boleh. Jadi gerakannya harus mengikuti atau sesuai dengan sholatnya imam. Nah sekarang sambil diperhatikan, ini adalah posisi shaf sholat berjamaah. Apabila makmumnya itu seorang laki-laki, posisinya adalah berada di sebelah kanan, agak mundur sedikit di samping imam.
Apabila makmumnya 2 orang laki-laki, maka berada di belakang imam semua. Kemudian apabila makmumnya itu seorang laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki itu berada di sebelah kanan agak mundur sedikit, dan perempuan itu berada tepat di belakang makmum laki-laki tersebut. Kemudian apabila makmumnya itu adalah perempuan 1, tempatnya adalah tepat di belakang imam. Apabila jumlah makmum perempuannya itu lebih dari 1, mereka berbaris di belakang imam semua. Ada beberapa hal yang bisa menjadi sebab untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nah, anak-anak perlu diperhatikan. Di sini yang dimaksudkan Bu Guru itu adalah tidak sholat berjamaah. Jadi, kalau tidak sholat berjamaah, maka tetap harus sholat secara munfarid atau sholat secara sendirian. Malah terus sholat, tidak seperti itu. Jadi tetap sholat, tapi sholatnya secara sendirian. Sebabnya apa? Yang pertama itu karena sakit. Jadi misalnya kamu sedang masuk angin, kamu pusing, untuk berdiri pun kamu pusing, maka sholatmu bisa di rumah dengan semampumu. Jadi misalnya kalau berdiri kok muser-muser, maka kamu bisa sholat dengan berbaring ataupun duduk. Yang kedua, terjadi angin topan atau udara yang terlalu dingin. Yang ketiga, dalam kondisi sangat lapar, sedang makanan telah tersedia. Nah, jadi misalnya kamu baru pulang sekolah, kamu belum sholat duhur, perutmu sudah keroncongan, sudah keluruk. Jadi kamu boleh makan dahulu. Kemudian setelah selesai makan, kamu segera untuk melaksanakan sholat. Nah, daripada nanti kamu sholat, kemudian kamu tidak khusyuk, itu malah berabe. Jadi bisa makan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, hendak buang air kecil ataupun buang air besar. Misalnya kamu krosong ngentut kok melaksanakan sholat, nanti malah kamu tidak khusyuk. Nanti kamu posisinya mesti tidak tegak lurus, mingkat-mingkat karena apa? Karena ngampet kentut tadi. Jadi apabila ada 4 hal ini, maka kalian boleh untuk tidak sholat berjamaah. Gitu ya. Demikianlah pembahasan Bu Guru tentang sholat berjamaah. Selanjutnya, anak-anak, ini ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Nanti setelah kamu kerjakan di buku tugas, kamu foto dan kamu kirim ke WA-nya Bu Guru. Bu Guru tunggu ya. Demikian yang Bu Guru sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ditunggu tugasnya di WA Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.